Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Mari kita bicarakan kasus yang sedang hangat di berita ya, yaitu mengenai Vina. Kasus ini memang menarik perhatian banyak orang ya. Pasalnya melibatkan 6 terpidana yang baru saja mengajukan permohonan peninjauan kembali ya, atau PK. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi ya? Mari kita simak lebih dalam ya teman-teman. Jadi kasus Vina ini terlebih dahulu menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah isu yang sangat kompleks ya, seperti hukum, ya, moralitas, dan bahkan bagaimana kita melihat peran media dalam menyebarkan informasi ya, sejak awal. Banyak yang terlibat dalam proses ini, mulai dari pengacara hingga pihak-pihak yang berusaha untuk mencari keadilan ya. Ya sekarang 6 orang yang sudah dijatuhi hukuman dalam kasus ini merasa bahwa mereka belum mendapatkan persidangan yang adil. Ya. Mereka telah mengajukan PK atau peninjauan kembali dan berharap mendapatkan keadilan yang mereka rasa belum terpenuhi gitu loh. Jadi peninjauan kembali adalah langkah hukum yang dilakukan ketika seseorang merasa belum puas dengan keputusan pengadilan sebelumnya. Ini adalah kesempatan ya bagi para terpidana untuk memperdebatkan kembali sejumlah fakta atau bukti yang mungkin belum diperhitungkan sejak awal gitu loh, secara cermat sebelumnya. Nah, jadi dengan pengajuan PK ini mereka berharap bisa mendapatkan keputusan yang lebih menguntungkan ya. Tentu saja proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya dibutuhkan waktu dan sejumlah langkah administratif ya untuk menjalankannya. Ya. Mari kita urutkan perjalanan kasus ini ya. Pada awalnya kasus ini dimulai dengan kabar yang mengejutkan ya. Ketika berita ini pertama kali muncul, publik langsung tertarik ya dan berbondong-bondong ikut mulai mencari tahu tentang perinciannya ya. Jadi proses hukum yang panjang dan berliku-liku diwarnai dengan berbagai spekulasi dan opini publik ya. Jadi di dunia media sosial saat ini atau informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan seringkali disertai dengan penilaian dari banyak orang. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana proses peradilan ini berlangsung ya. Jadi bukti-bukti yang ditampilkan, saksi-saksi yang dihadirkan, dan semua perhatian itu tertuju pada jalannya persidangan. Nah, terpidana pun telah berjuang untuk membela diri mereka ya, untuk menyampaikan argumen dan pembelaan yang mereka anggap valid. Nah, jadi meski demikian keputusan akhir tetap ya pada hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai segala sesuatu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, dan sayangnya hasil putusan tersebut tidak memihak mereka ya mungkin. Ya, jadi setelah keputusan diambil, keenam terpidana ini yang mungkin merasa sangat kecewa dan tidak terima dengan hasilnya, ya memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali. Mereka ini ingin untuk menunjukkan bahwa masih ada sejumlah bukti dan argumentasi yang belum sepenuhnya dipertimbangkan. Ya. Nah, dalam hal ini mereka harap pihak pengadilan bersedia untuk membuka kembali kasus mereka. Ya, sebagai masyarakat kita tentu tertarik untuk melihat bagaimana proses ini akan berjalan dan apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi ya mengenai kasus mereka di hadapan hakim. Ya, namun kita juga harus ingat ya bahwa proses hukum ini tidak dapat berjalan secepat yang kita inginkan ya. Ada banyak langkah dan mungkin prosedur yang harus diikuti.
Pengacara harus menyiapkan dokumen dan bukti tambahan ya. Dan tentu saja semua ini memakan waktu dan mengingat kompleksitas kasus dan ketidakpastian hasilnya. Hal ini menjadikan setiap orang yang terlibat dalam kasus ini harus bersiap untuk menghadapi situasi yang mungkin tidak terduga seperti itu. Jadi dalam perkembangannya publik terus akan mengikuti berita ya, baik melalui media tradisional ya maupun platform digital. Jadi diskusi dan penilaian pun banyak bertebaran di mana-mana ya, atau berbagai forum. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam. Ada yang mendukung terpidana dan berharap agar mereka mendapatkan keadilan. Nah, sementara yang lain berpandangan sebaliknya. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas dinamika dalam proses hukum ya, di mana opini publik sangat berpengaruh. Nah, jadi ketegangan antara hukum dan opini publik seringkali menjadi sorotan tersendiri ya. Dalam banyak kasus masyarakat ingin melihat keadilan ditegakkan, namun apa yang mereka nilai sebagai keadilan kadangkala berbeda dengan apa yang diputuskan di pengadilan. Nah, situasi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi sistem peradilan kita, di mana penting untuk menjunjung tinggi objektivitas dan independensi dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi menunggu putusan PK bagi 6 terpidana ini pasti akan menjadi masa yang penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Kita pun tidak dapat menebak hasilnya. Akan tetapi satu hal yang pasti, proses hukum akan terus berjalan. Apakah mereka akan mendapatkan kesempatan kedua atau justru keputusan yang sebelumnya akan ditegakkan lagi? Ya, semua ini hanya waktu yang bisa menjawab ya dari pertanyaan itu. Ya, dengan semua dinamika yang terjadi. Ya. Jadi kasus Vina ini menghadirkan pelajaran yang sangat penting bagi kita ya, tentang bagaimana sistem peradilan bekerja ya, tantangan moral yang sering dihadapi, serta bagaimana pentingnya memahami berbagai sudut pandang ketika kita berbicara tentang keadilan ya. Mari kita terus mengikuti berita ini dan melihat ya bagaimana akhirnya akan terungkap. Semoga saja apapun hasilnya ya, semua pihak dapat menemukan titik terang dan resolusi yang menguntungkan semua pihak ya. Mungkin demikian ya, sedikit sharing atau curhatan saya juga ya sebagai lawyer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.